Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar PAI tentang Nabi Muhammad panutanku. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk PAI kelas 3, tema pertama yaitu tentang Nabi Muhammad panutanku. Di dalam tema tersebut terdapat 2 subbab, yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas tema tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad, sekarang kita akan membahas sedikit tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah dan ibu beliau bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad juga termasuk utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah yang paling akhir. Nah, itulah tadi sedikit biografi tentang Nabi Muhammad. Sekarang kita akan belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sikap pada dasarnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sikap terpuji. Sikap terpuji artinya sikap atau perilaku yang baik. Sedangkan lawannya yaitu sikap tercela. Sikap tercela adalah sikap atau perilaku yang buruk. Percaya diri adalah percaya atau yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Sedangkan lawan dari percaya diri adalah rendah diri atau minder, yaitu merasa dirinya tidak mampu mengerjakan sesuatu. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Nabi Muhammad juga selalu bersikap percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin kepada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad juga menyuruh kita selalu percaya diri, karena orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu dalam melakukan suatu hal apapun. Ciri-ciri anak yang percaya diri. Yang pertama yaitu tidak mudah menyerah dalam berbagai hal. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Yang keempat, selalu mengerjakan tugas dengan mandiri. Yang kelima, mempunyai keyakinan bahwa dirinya akan berhasil. Keuntungan anak yang bersikap percaya diri. Yang pertama, yaitu dapat menyelesaikan tugas dengan kemampuan sendiri. Yang kedua, selalu berpikiran baik. Yang ketiga, tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, mempunyai jiwa mandiri. Dan yang terakhir, tidak mudah terpengaruh orang lain. Nah, anak-anak pun bisa menerapkan sikap percaya diri di sekolah, di rumah,
dan di lingkungan sekitar. Di sekolah, anak-anak bisa menerapkan sikap percaya diri dengan cara berani maju ketika disuruh bapak atau ibu guru. Di rumah, anak-anak bisa menerapkan sikap percaya diri dengan cara berani berpendapat saat musyawarah keluarga. Di lingkungan sekitar, anak-anak juga bisa menerapkan sikap percaya diri dengan cara ikut serta membantu membersihkan lingkungan sekitar bersama warga. Itulah tadi materi tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Mandiri adalah keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Lawan kata sikap mandiri adalah manja. Anak yang mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus dirinya sendiri. Sedangkan anak manja selalu meminta tolong dan bergantung kepada orang lain. Ciri-ciri anak yang hidup mandiri. Yang pertama yaitu sadar akan kewajiban yang dimiliki. Yang kedua, tidak banyak meminta bantuan. Yang ketiga, tidak menyusahkan orang lain. Dan yang terakhir, dapat mengatur dan mengurusi diri sendiri. Sikap mandiri juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sejak kecil sudah bersikap mandiri. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal wafat oleh ayahnya sejak masih berada di kandungan. Kemudian ketika umur 6 tahun, Nabi Muhammad juga ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian pengasuhan Nabi Muhammad beralih kepada kakeknya yang bernama Abu Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, pengasuhan Nabi Muhammad beralih lagi kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau seorang nabi yang patuh kepada Allah, bekerja keras, jujur, disiplin, pemaaf, dan tidak pendendam. Contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yaitu ikut berdagang pamannya ke negara Syam. Jadi, kita sebagai anak yang soleh-solehah harus mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW. Baik itu sikap percaya diri dan sikap mandiri yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti tentang Nabi Muhammad panutanku. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.